mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, sebelum kita mulai, saya absen dulu. Elios, Hadir Bu. Adi Saputra, Hadir Bu. Cinta, Dion, Faril, Hadir Bu. Saputra, Hadir Bu. Izzat, Hadir. Catherine, Kikin, Laude Paulan, Laude Jardin, Hadir Bu. Liniasi, Nabiati, Nelatri, Mirdan, Hadir Bu. Alfi, Julia Saputra, Alfi. Alfa. Karin, Wisno, Alfi. Laude Febri, Binda Dwi Octavia, Zulfa, Supriyanto. Hadir Bu. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, kita awali dulu dengan doa agar apa yang kita dapatkan, ilmu yang kalian dapatkan itu berguna, bermanfaat dan dinilai pahala di mata Allah. Ibu guru pimpin ya, sama-sama kita baca doa belajar. Ibu guru punya tebak-tebakan. Tebak-tebakan itu begini. Siapakah aku? Aku punya gunung. Aku punya tanah, punya rumah, punya sungai. Salah. Salah. Karena Punya pohon. Kira-kira apa? Adios. tembok. Nah, mainan? Bukan. Hah? Gambar. Lebih spesifik lagi. Kira-kira apa? Nah, jawabannya adalah kertas. Nah, kemudian tebak-tebakan kedua. Ini masih. Jadi kalau dibalik. Nah, kalau dibalik. Nah, kalau aku dibalik, aku rusak. Siapakah aku? Kalau aku dibalik, rusak. Balik rusak. Kasur. Betul? Coba balik, rusak kasur. Fokus ya. Oke, kita mulai dari berpikir komputasi. Ini mata pelajaran informatika tentang berpikir komputasional, yaitu ada dua bangunan, yaitu struktur data dan algoritma dasar. Nah, untuk algoritma dasarnya ada pencarian dan ada pengurutan. Kemudian berpikir, nah, struktur datanya itu ada tumpukan dan ada antrian. Pembelajaran berpikir komputasional ini adalah agar siswa itu dia mampu untuk memahami strategi algoritma standar. Sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan solusi dari persoalan dengan data diskrit yang volumenya besar. Nah, kemudian lanjut ya. Nah, mana yang lebih pintar? Ini Manusia. atau ini? Manusia. Yakin? Manusia. Yakin? Yakin. Nah, kenapa pilih manusia? Tidak ada manusia, tidak akan itu laptop. Satu. Nah, kelompoknya Izan. Saya kalau tidak ada manusia, tidak ada yang mencipta di komputer. Kalau tidak ada manusia, tidak ada yang jangan menciptakan bikin. Ya Allah. Jadi tidak ada yang bikin komputer, yang buat komputer. Kalau Izan, kenapa pilih komputer? Karena fakta
manusia juga dia masih mencari jawaban di perangkat alat lunak. Oke. Nah, fakta karena manusia biasanya mencari solusi dari komputer. Kalau kita lihat mana yang lebih pintar, manusia atau komputer? Maka jawabannya itu adalah manusia. Kenapa? Karena manusia itu memiliki akal. Akal yang digunakan oleh manusia itu dia mampu untuk membuat yang namanya seperangkat alat komputer. Nah, itu ya. Sehingga di sini kita berpikir komputasional, artinya kita berpikir sebagai seorang profesor. Bukan berpikir sebagai bukan berpikir sebagai komputer. Nah, kalau berpikir komputer itu apa yang kita butuhkan, kita cari. Tapi kalau kita berpikir secara profesor, masalah apapun yang kita dapatkan, kita akan cari akar masalahnya, kemudian kita analisa, dan kita berikan solusi. Nah, kalau komputer tidak, kamu cari masalahmu apa? Nah, dia akan munculkan semua masalah, tapi dia tidak bisa memberikan kamu solusi kecuali kamu masukkan lagi keywordnya, atau kata kuncinya, baru dia bisa kasih solusi. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya menyelesaikan persoalan tersebut dengan logika berpikir. Pikir baik-baik, baru bikin strateginya, jangan galau. Nah, kenapa Ibu Guru selalu ingatkan jangan galau? Karena masa remaja itu masa yang tidak stabil atau masa labil. Nah, kalau ada masalah, lebih banyaknya galau. Nah, bukan berpikir bagaimana caranya saya menyelesaikan masalah ini, strategi apa yang harus saya lakukan, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan agar masalahku selesai. Nah, biasanya masalahnya anak SMA apa? Kurang uang jajan, kurang tidur, kurang main game, kurang kasih sayang. Itu masalah ya, dan harus diselesaikan. Jadi setiap masalah dapat dipecahkan dengan bantuan mesin komputer lewat artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan masalah dengan teknik ilmu komputer atau informatika. Nah, kemampuan berpikir komputasional memungkinkan kita menggunakan komputasi. Komputasi itu apa? Proses komputasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemampuan komputasi ini menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki di abad 21. Apa kemampuan dasar? Baca, tulis, hitung. Dalam berpikir komputasional ada 4 fondasi di dalamnya. Ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pengenalan pola, kemudian ada algoritma. Ada dekomposisi. Dekomposisi yaitu masalah yang dipecah menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil. Contohnya, nih ya, matematika 256. Kalau bahasanya Ibu Guru, kenapa harus pilih yang rumit sementara yang sederhana ada? Nanti kan didetailkan masalah itu dari masalah besar, kemudian dia jadikan masalah kecil. Nah, contoh itu untuk dekomposisi. Pengenalan pola, kan ada 4 fondasi: dekomposisi, kemudian pengenalan pola, yaitu kemampuan melihat kesamaan yang akan memungkinkan kita melakukan prediksi. Nah, contohnya kedokteran, siapa yang biasa sakit flu atau batuk? Ini musim pancaroba. Nah, dia lagi rame flu dan batuk. Nah, polanya itu biasanya sama. Kalau pada saat musim pancaroba, suhu badan dia agak hangat. Kemudian diawali dengan bersin-bersin. Nah, kemudian setelah bersin-bersin, kepala dia
bening. Maka kalau sudah seperti itu cek ke dokter. Jika dokter akan menemukan oh polanya sama, ini adalah polanya orang yang kena virus influenza. Kemudian ada juga kalau salah diagnosa dia mungkin dianggap influenza, tetapi lama kelamaan mungkin dia muncul bintik-bintik merah. Nah, kalau bintik-bintik merah ada dua. Apakah bintik merahnya itu cacar atau alergi atau DBD? Nah, jadi tinggal dilihat dokter itu dia lihat polanya. Nah, bagaimana kalau dia DBD? DBD itu bintik merahmu di renggakan kulit. Nah, pada saat renggakan kulit baru lepas, bintiknya hilang tidak? Hilang. Nah, kalau hilang itu alergi. Nah, kalau tidak hilang itu DBD. Nah, kemudian yang ketiga adalah abstraksi, merancang langkah-langkah tepat sebagai solusi dari masalah. Contoh, yang kalian tahu kan putar kuncinya, putar kaki mungkin, atau tekan tombol start untuk motor terbaru. Kalau DP komposisi itu dia harus runut. Nah, pada saat kunci diputar, maka bensinnya dia mengalir, tenaga itu dia ke busi dia panaskan mesin, dan lain sebagainya, kemudian membuat motor itu bunyi. Nah, kalau abstraksi dia tidak. Yang dia tahu kamu putar kunci, nah, kemudian tekan tombol start, motor dia itu sudah bunyi tanpa tahu yang lainnya. Nah, itu gampangnya. Jadi dia hanya merancang langkah-langkah tepat sebagai solusi. Nah, kemudian keempat itu adalah algoritma. Algoritma yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritma atau langkah-langkah yang terurut untuk mencapai tujuan. Contoh, kita bikin sarapan. Nah, makanya dulu tanya tadi pagi sudah makan atau belum. Nah, sarapan itu ada dua ya, ada makanan dan ada minuman. Nah, kalau makanan misalkan nasi kuning, maka dalam algoritma harus dilihat dulu komponennya. Dia menggunakan beras putih, kemudian kunyit, santan, apa lagi? Garam, daun pandan supaya dia harum. Nah, kemudian setelah itu dimasak. Nah, setelah dimasak, untuk sampai situ tidak, tambahkan sayur. Kemudian lauknya itu bisa telur, bisa ikan, bisa ayam. Nah, sayurnya itu bisa diganti dengan mie. Nah, itu untuk makanan. Nah, kemudian ada dengan minuman. Nah, minumannya itu taruhlah es teh manis. Kalau es teh manis, maka langkah-langkahnya adalah panaskan air sedikit saja, kemudian masukkan tehnya, tuang di gelas, tambahkan es batu, kasih gula tidak? Kasih supaya dia manis. Nah, karakteristik berpikir komputasional, dia mampu memecahkan masalah. Kemudian analisa data, representasi data, otomatisasi solusi, identifikasi dan generalisasi solusi. Contohnya kita masak kentang. Kalau masak kentang kan tidak mungkin langsung masak kentang. Beli dulu kentangnya atau campur dulu, gali dulu. Nah, kemudian setelah digali, dikupas. Nah, kalau sudah dikupas kulitnya, tinggal pilihannya adalah goreng, rebus, atau jadi sup. Itu cara berpikir komputasional. Nah, latihan satu, carilah problem atau masalah yang ada di sekolah. Kemudian cari penyebabnya dan cari solusinya.
Ya, nah, ini kan sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing berpasangan. Ya, yang tidak punya pasangan mengerjakan tugas satu. Nah, carilah masalah yang ada di sekitar sekolah. Saya kasih contoh, terlambat ke sekolah. Saya kena tulis apa? Anda apa? Kalian tulis. Nah, cari penyebabnya. Bisa jadi penyebabnya kan beda-beda. Oh iya. Tanya apa yang ada di sekolah, kemudian cari penyebabnya dan solusinya. Nah, ditulis. Karena nanti mau di dan harus cari solusinya. Satu saja masalah, jangan banyak-banyak. Nah, siapa yang mau mempresentasikan atau membaca? Nah, berdiri. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan dimaklumi. Ya. Problem tidak mengikuti apel pagi. Penyebabnya karena tadi malam saya begadang, akhirnya saya terlambat dan terlambat mengikuti apel pagi. Ya, karena begadang. Jangan sering begadang dan juga jangan lupa memasang alarm pada jam yang sudah ditentukan. Oke, kasih hapus. Jadi masalahnya itu adalah terlambat. Kenapa? Sama. Terlambat bangun. Kemudian karena begadang. Kemudian solusinya tidur tepat waktu itu di jam berapa? Jam 9. Jam 9. Bangun jam berapa? Jam 5. Kalau saya kerja malam. Nah, kalau yang lalu. Kalau sekarang. Sekarang jam 10, Masya Allah. 10 malam. Nah, kalau kelompok ini masalahnya sering terlambat datang di sekolah karena sering begadang tengah malam akibat main game. Nah, solusinya berhenti main game dan tidur lebih awal. Nah, boleh tidak games pakai flipboard? Boleh. Tapi kan yang pernah hanya mata. Nah, boleh tidak pakai kacamata anti radiasi? Iya, tapi otak. Gimana kamu lindungi otak? Sama dengan laptop. Laptop pun juga kuat. Mana yang lebih kuat, handphone atau laptop? Lebih kuat laptop. Nah, tetapi jarang orang yang stay di depan laptop berjam-jam, 24 jam misalnya. Kenapa? Matanya cepat lelah. Mata cepat lelah itu ditandai dengan ini kartu mata, kemudian daerah sini kita, kemudian keluar air mata dengan sendirinya tanpa alasan. Nah, kemudian kadang dia kering, tidak punya mata. Nah, sehingga orang sering pakai tetes mata kalau yang kerja di lapangan atau dia jadi operator. Itu ya. Nah, ada lagi kalau kelompoknya Insat apa masalahmu? Ya, sama problemnya kayak cinta. Hah? Sama problemnya kayak cinta. Nah, kemudian ada masalah juga di tengah masyarakat dan itu menimpa remaja, ada di temanmu. Bagaimana kalau ketagihan merokok masih muda? Masalah itu bukan? Masalah. Akar masalahnya di mana? Rokoknya? Orangnya. Kesadarannya untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi kalau apa penyebabnya orang yang kecanduan merokok? Pertama, nikotin itu punya zat yang bikin kita ketagihan. Kita untuk melepas
kebiasaan merokok. Nah, kira-kira bagaimana solusinya biar tidak merokok? Pertama, jangan berteman dengan perokok aktif. Kemudian kedua, niat itu harus kuat. Niat betul-betul tidak ingin lagi menghisap yang namanya nikotin. Nah, ketiga, adios, kalau bibirmu kering, pengen merokok, silakan gunakan permen karet. Dan solusi paling utama harus sadar, munculkan kesadaran diri untuk menjaga kesehatan. 20, 25, 35, 35 kali 30 berapa? Perhatikan 10, 105. 1.050.000 satu bulan. 1.050.000 kalau 1 tahun berapa? Yang buahnya kalian? Iya, kalau 1 hari 1 bungkus. Jadi mulai berpikir komputasi, kita jago berhitung dengan berpikir komputasional. Nah itu ya bisa kalian tabung dan menghasilkan motor baru. Jadi mulailah niat dengan baik. Uang untuk beli rokok disimpan, ditabung. Insya Allah tahun depan kalian bisa beli motor, Tapi guru banyak guru yang kami rokok tapi punya motor juga. Kita main rokok begini guru ya. Nah, Rokok itu bisa jadi salah satu faktor yang mendorong kita untuk mendapatkan uang. dari mana? Salah satunya mungkin dari surat tangan tuh. Otomatis kita bikin bagaimana cara kita mendapatkan uang untuk bisa membeli rokok. Agar kita terbebas oleh orang tua. Nah, karena kan kamu punya tujuan. Nah, betul tidak? Betul. Tujuan kamu bagaimana caranya agar saya bisa beli rokok. Betul kan? Betul tidak? Betul. Nah, bagaimana kalau tujuanmu itu kamu alihkan ke yang lain? Bagaimana caranya agar saya bisa beli motor? Saya sudah punya motor. Sudah punya motor, beli mobil mungkin? Ada. Sudah punya mobil, apa yang kamu tidak punya? Rumah, istri. Masih ada waktunya itu guru. Kalau untuk sekarang saat Ya. saya merasa cukup. Jadi semuanya itu tergantung dari tujuan hidup kita, visi misi kita, visi kita. Tetapkan visi kita. Saya usia misalkan Izat berapa tahun? 17. 17 tahun. Visimu menikah tahun berapa? 27. 27. Nah, kalau menikah maunya setelah menikah tinggal di rumah orang tua atau rumah sendiri? Rumah sendiri. Nah, rumah sendiri berarti berapa rentang waktu sampai ke 27? 10 tahun. Nah, 10 tahun itu rumah yang bagaimana yang kamu inginkan? Lantai 1 kah yang permanen, dinding kayu, atau dia lantai 2? Berapa harga tanah? Berarti Izan mulai menghitung berapa harga tanah. Jadi yang bikin kamu tertarik untuk rokok itu karena memang ada visimu jelas. Kamu mau beli rokok secara mandiri. Nah, dialihkan visi kita itu ke hal yang positif. Oh, saya mau beli tanah. Nah, contohnya saya kasih harga tanah depan SMA 3 15 juta. Nah, 15 juta itu kira-kira dari uang rokok saya bisa tidak saya tabung untuk beli tanah. Kemudian tanah sudah ada nih, hasilnya semuanya visi kita, visi kita. Visi adalah tujuan yang harus kita capai. Misinya adalah cara yang kita tempuh agar visi itu bisa terraih. Kalau kita sudah menetapkan usia 27 mau menikah, kemudian mandiri, tidak tinggal di pondok mertua indah atau pondok ibu indah, nah maka mulai memikirkan di tanahnya dulu. Nah kemudian pelan-pelan dikumpul untuk bahan bangunannya. Tidak kamu ketika nikah baru berpikir. Nah kalau sudah punya tanah, kemudian rumah sudah mulai kelar, carilah temanmu untuk berbagi. Belum mau menikah mungkin, ternyata saya harus lanjut dulu S2.
atau S3 misalkan seperti itu. Oh ibu guru, saya ternyata tidak berminat untuk di bidang pendidikan, saya mau jadi pengusaha. SIM Jambu Mete 1 kilo 17.000. Tabungan kalian kita berpikir komputasional. Nah, kalau saya timbang dengan kulitnya 1 kilo itu hanya 17.000. Tapi kalau saya buka kulitnya hanya kacangnya 1 kilo itu 130.000. Mana yang lebih banyak uang? 130.000. Dan ini musim Jambu Mete. Bayangkan 17.000 ke 130 berapa kali? Kita berpikirnya ke sana secara komputasional. Nah, kalau sudah ada uangnya, jangan buru-buru belikan rokok. Nah, belikan sesuatu yang kira-kira permanen dan itu bisa kalian lihat hasilnya. Minimal dia jadi pewaris dan bukan perintis. Nah, itu jadi dipikirkan dengan baik. Agar kalian juga menikmati masa hidup itu ada tujuannya, tidak galau kesana kemari. Saya mau ngapain ya kalau ke sekolah? Gali dirimu, temukan apa yang menarik di dirimu, kemudian buatlah itu dia berguna. Kalau sesuai dengan tema, kita berpikir komputasional, cari potensi yang ada dalam diri kita, kemudian dimanfaatkan untuk masa depan. Nah, ada yang mau didiskusikan sampai sini? Mungkin untuk kiat-kiat Izat bergambar mau ngapain di usia 27 tahun menjelang 27, usia 20 tahun ya. Lulus SMA di usia 17. Kemudian pilihannya kuliah atau tidak. Kalau kuliah kan jelas, kuliahnya di mana, kamu pilih jurusan mana sesuai dengan minat dan bakatmu. Nah, kalau kita kuliah bukan sesuai minat bakat kita, itu akan susah. Kecuali pada akhirnya kamu menikmati pilihan orang tua. Contoh, jadi kalau kalian kuliah besok lusa, bagusnya ikuti keinginan, jangan ikuti keinginan orang tuamu kecuali kamu tidak punya planning, tidak punya rencana di kepala. Mungkin Mirdan mau jadi pengusaha, orang tuamu pengen kamu jadi PNS. Buktikan kamu bisa sukses jadi pengusaha tanpa jalur PNS. Bahkan cinta juga begitu. Otak saya mampu. Saya tidak jago misalkan di bagian pengusaha. Saya mau berkarya di sini sesuai dengan otak saya. Buktikan ke orang tua. Yang orang tua tahu itu, yang orang tua mau itu kita buktikan. Kalau berani menentang orang tua bukan berarti durhaka, bukan. Tapi mengarahkan orang tua agar sesuai dengan keinginan kita. Itu ya. Nah, ini kan sudah kelas 3. Nah, jangan sampai lulus dari sini kalian galau mau lanjut kuliah atau tidak. Nah, jadi pikirkan benar. Selesai dari IPS 1 ya, mulai IPS 1 ini saya mau kemana? Mau jadi apa? Kalau kuliah di mana? Kalau kuliahmu itu mau jadi guru, maka sarannya sesuai dengan wilayah yang dicari guru apa yang dicari, maka peluang besar itu adalah guru BP 1, guru agama 2, guru olahraga 3. Paling banyak dicari. Nah, kamu jadi guru, kecuali kamu mau jadi dokter, itu dicari terus. Nah, dokter itu dicari, masih kurang sekali untuk tuh. Pilih yang mana? Nah, kalau mau kuliah di ekonomi sudah banyak sekali. Biologi banyak, bahasa Indonesia banyak, sejarah banyak, geografi banyak. Yang langka itu yang 3 tadi, ya. Agama, BP, terus olahraga.
itu yang kurang. Kalau mau jadi guru, kemudian jadi dokter. Ibu guru, ternyata saya tidak lolos bebas tes. Kalau kamu yakin dengan olah, maju saja. Tapi kan harus pakai duit. Tidak selama itu pakai duit. Itu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan minggu depan. Pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini karena yang di sana itu dia sudah tenang bersama orang lain. Ya.